Saya percaya pada saat Yesus mati kan murid-muridnya banyak. Orang waktu Tuhan Yesus memberi makan aja 5.000 orang, laki-laki. Ya, berarti banyak orang yang melihat keajaiban Tuhan. Banyak orang yang menyukai, mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberi makan lagi 4.000 orang. Banyak keajaiban, banyak mujizat. Saya percaya ketika Yesus mati, yang kecewa gak cuma 2 orang, saudara. Ya, pasti yang kecewa banyak. Lah kenapa? Katanya dia bisa jadi raja kita. Katanya dia akan membebaskan. Katanya dia yang kita tunggu-tunggu. Katanya dia Mesias. Kenapa dia mati? Saudara, pasti banyak orang yang kecewa. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus berjalan mendekati 2 orang ini? Saudara, ini menurut saya gini, kenapa di Alkitab hanya dicatat 2 orang ini? Yang kecewa banyak, yang sedih banyak, yang marah, yang pahit hatinya banyak. Tapi Tuhan Yesus hanya datang kepada kedua orang yang pergi ke Emmaus. Saudara, kalau kita ingat, di zaman perjanjian lama dikatakan di zaman Elia ada banyak janda. Tetapi Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Kemudian di zaman Elisa ada banyak orang sakit kusta. Tapi yang disembuhkan hanya Naaman. Nah, saudara, sama. Kalau kita lihat di sini ada banyak orang kecewa, ada banyak orang sedih, ada banyak orang hilang pengharapan. Tapi Yesus datang kepada yang 2. Saudara, saya percaya dari sini kita lihat apa? Tuhan Yesus selalu punya tujuan. Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang tertentu. Jadi saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata, aku mau berjalan bersama dengan engkau. Saudara, percayalah, kita orang yang dipilih. Jangan saudara berkata, semua orang juga jalan sama Tuhan kok. Semua orang juga mengalami ini dan itu. Enggak, saudara. Semakin Tuhan mau jalan sama kita, semakin Tuhan mau memproses hidup kita, semakin mungkin pengalaman kita banyak yang gak enak sama Tuhan. Percayalah, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa banyak orang di dunia ini, kok saya pengalamannya yang banyak digesek ya? Kok saya yang banyak kayaknya digosok sama Tuhan? Kok saya salah dikit disentil sama Tuhan? Saudara, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Jadi saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, jangan pernah menghadapi sebuah keadaan dan kita sakit hati. Tetapi kita belajar untuk memandang dari segi kedaulatan Tuhan.